Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini kami akan membincangkan satu topik yang penting, terutama bagi yang saat ini sedang bertugas di dunia pendidikan, guru, dosen, atau mungkin mereka yang menjadi pendidik saat ini. Dan kita akan mendengarkan perspektif dari Profesor Hasnawi Haris tentang topik tersebut. Topik yang kami maksud adalah taksonomi Bloom, yang nanti akan kita lihat apa itu taksonomi Bloom. Mungkin masih ada yang belum secara utuh memahaminya, apakah masih relate dengan situasi sekarang atau perlu diubah, dan apa manfaatnya. Inilah yang barangkali nanti kita akan coba elaborasi dan perbincangkan. Untuk itu, mungkin sebagai pembuka, Prof, sebetulnya karena boleh jadi ada yang betul-betul belum paham atau sudah melupakan apa itu taksonomi Bloom, barangkali bisa dijelaskan kembali apa sesungguhnya taksonomi Bloom itu, Prof. Ya, baik Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat perspektif, saya kira memang perbincangan tentang taksonomi Bloom itu kemudian menjadi menarik lagi Pak Ari. Kenapa? Karena kita ini kan dalam posisi hari ini menunggu kurikulum yang akan diterapkan. Nah, tentu menjadi pertanyaan, apakah dengan kurikulum baru nanti kemudian kehadiran taksonomi Bloom ini menjadi relevan, relate atau tidak? Nah, kalau kita bicara tentang taksonomi Bloom, dari asal katanya Pak Ari sebenarnya itu kan taksonomi berasal dari kata teksis, yang artinya pengelompokan. Kemudian nomos itu artinya aturan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang taksonomi, itu berarti sebenarnya pengelompokan. Pengelompokan terhadap satu kategori. Nah, karena kita bicara tentang tujuan pembelajaran, sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan taksonomi Bloom. Kenapa ada kata Bloom? Bloom itu sebenarnya nama dari seseorang yang memberi penamaan atau istilah dari taksonomi itu. Namanya Benjamin Samuel Bloom, atau biasa disebut dengan Bloom. Nah, karena kita ingin mengenang keahlian dari Benjamin Samuel Bloom ini, maka disebutlah taksonomi Bloom. Gagasannya itu disebut taksonomi gagasannya Bloom. Itu dari beliau itu. Jadi pertama kali di Amerika Serikat Pak Ari, Bloom ini adalah seorang sarjana psikologi pendidikan yang di tahun 1956 itu memperkenalkan sebuah kategori atau sebuah pengelompokan dalam tujuan pembelajaran, sehingga mereka menyebutnya taksonomi Bloom itu. Nah, dalam pandangan Bloom bahwa ada 3 ranah sebenarnya yang ada dalam dunia pendidikan kita, terutama untuk mengklasifikasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Ada ranah kognitif, pengetahuan, ada ranah afektif atau attitude atau sikap, dan ada ranah keterampilan atau psikomotorik. Nah, ketiga aspek atau ranah inilah yang kemudian secara paralel dan komprehensif harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Pak Ari, dalam sejarahnya juga di tahun 2001 ini sebenarnya sejak Bloom bersama dengan teman-temannya kemudian berkembang terus, kurang lebih kalau dalam hitungan yang saya baca referensinya itu 16 tahun. Dia ada dialektika di sana, sehingga
ketika tahun 2001 muncullah teori yang sebenarnya menyempurnakan taksonomi Bloom Ya, versi Benjamin Bloom ini. ya, Nah, yang mengemukakan ini adalah muridnya juga Pak Ari sebenarnya. Di tahun 2001 itu ada buku yang sangat terkenal ketika itu namanya Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment. Itu tahun 2001 muncul. Mereka mengatakan bahwa tidak keliru Benjamin Bloom mengklasifikasi aspek kognitif misalnya dengan 6 aspek itu, lalu mereka ini mengatakan bahwa seharusnya ada pengembangan dari aspek-aspek kognitif misalnya, sehingga kedua orang ini, David dan Lurin Anderson, dia katakan bahwa sebenarnya dalam tingkatan pengetahuan itu ada yang tingkatannya rendah, kita menyebutnya hierarki yang paling rendah, kemudian ada hierarki yang lebih tinggi high. dan ya high order thinking skill Ya. itu, sehingga mereka berpandangan bahwa harus ada perubahan Iya, dari yang versinya belum itu yang banyak menggunakan kata benda, oleh Ya. David dan Lorin Anderson ini menggunakan kata kerja. kerja. Nah, itulah sebenarnya mengapa urgen Pak Ari kita bicara tentang taksonomi belum. Bahkan sebenarnya saya menganggap bahwa sebenarnya taksonomi belum reborn. Iya, Kenapa ada kata reborn? Karena kita ingin sebenarnya menggugah pikiran teman-teman pendidik, dosen dan guru bahwa masih tetap relevan, masih tetap relate antara dunia pendidikan kita dengan mencoba mengadaptasi pikiran belum dengan Laurie Anderson dan kawan-kawan itu. baik Prof. Saya mau ke penjelasan Prof bahwa relate. Iya, Kalau kita tadi membaca Bloom, memang Ya. sejak 56 Prof ya, Ya. itu sudah dikembangkan. Artinya paling tidak 69 tahun yang lalu. Prof. iya, betul. Eh, relate-nya itu menurut Prof dengan situasi kita sekarang yang membutuhkan misalnya critical thinking, kreativitas, itu gimana nyambungnya Prof dengan situasi sekarang, belum lagi era digital. Iya. Ya, Baik, Pak Ari. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan pandangan belum itu kan, kalau dari sisi kognitif terutama Pak Ari, ya, itu kan ada 6 aspek utama yang ada dalam pandangan Bloom, bahwa pertama itu aspek pengetahuan, ya, yang kedua aspek pemahaman, yang ketiga aspek menerapkan, kemudian ada analisis, ada sintesis, dan ada evaluasi. ya, Nah, oleh David dan Lurin Anderson mengatakan bahwa seharusnya pada tingkatan yang lebih tinggi karena berkembang, maka ya itu dirubah menjadi kata kerja. Yang tadinya pengetahuan itu menjadi mengingat. Jadi ya, kalau dalam istilah asingnya remember. ya, Jadi anak-anak kita itu sebenarnya ke dalam konteks hierarki pengalaman, ya, ini yang paling rendah. ya, Jadi dirubah pengetahuan menjadi menghafal atau mengingat. Kemudian yang kedua itu memahami, ya, itu understand, kemudian mengaplikasikan, apply, kemudian itu setelah mengapply dia bisa menganalisis, ya, kemudian dia bisa mengevaluasi, dan dia bisa meng-create. Nah, kalau kita lihat dari tipologi, kalau pandangannya Lorin ini, tipologi mengingat, kemudian memahami dan meng-apply itu sebenarnya dia masih masuk dalam low order thinking skills. Dia lots. ya, Nah, ketika sudah masuk pada tingkat menganalisis sampai pada meng-create, dia sudah HOTS. ya, Jadi dia sudah higher order thinking skills. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya pola ini itu sangat relevan, relate dengan kurikulum apapun. ya, Ya, kalau kita lihat kemarin, katakanlah karena kita belum punya pengalaman kurikulum yang ada hari ini, pengalaman kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 yang lalu, maka aspek yang lots dengan hostnya ini ketemu. ya, Jadi ketika kurikulum Merdeka itu memang kita lihat untuk sampai pada titik anak-anak memahaminya dengan baik, dia memang harus mengingat dulu. Ya kalau dalam aspek dulu, dalam belum versinya itu harus dia hafal. ya, Nah,
kalau demikian dia sudah bisa mengingat, lalu dia menghafal, kemudian dia mengingat, dia memahami, dan dia bisa mengapply, bisa menerapkan, maka pada titik itu sebenarnya tahapan dia berpikir tingkat tinggi itu sudah Iya. dimiliki. Nah, kurikulum Merdeka yang ada kemarin adalah kurikulum yang sebenarnya secara substansial itu mendorong agar para peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Iya. Dan menurut saya dengan tipologi atau gradasi oleh Lorin Anderson dan David yang dikembangkan 2001 itu menurut saya sangat relevan, Pak Ari. Ya, Iya. saya mau ke yang tadi Prof, hierarki Ya, knowing atau knowledge tadi yang oke. dikembangkan oleh Anderson. Ya, Ada fenomena Prof di sekolah, di kampus, seolah-olah HOTS dan LOTS itu sesuatu yang harus dihadapkan. Maksudnya tidak penting itu yang LOTS, tidak perlu kita menghafal, memahami lagi. Yang terpenting adalah mengkreasi, menganalisis. Itu seperti apa sebetulnya Prof? ya sebenarnya perbincangan tentang Iya. seperti apa esensi dari masing-masing tingkatan kalau hierarki itu sebenarnya Pak Ari, ada banyak ahli yang mengatakan sebenarnya tidak boleh kita hadap-hadapkan. Iya. Artinya apa? Anak-anak kita baik di satuan pendidikan termasuk di perguruan tinggi itu tidak boleh kita menganggap bahwa yang LOTS itu tidak penting. Iya. Karena untuk sampai pada titik katakanlah di LOTS-nya itu dia bisa mengingat, memahami dan mengapply, itu tidak akan bisa sampai di titik dia mampu menganalisis, mengkreasi, mengevaluasi kalau tidak paham, punya, tidak misalnya. paham. Jadi sesuatu yang dia tidak paham, bagaimana caranya mau menganalisis? Iya. Sesuatu yang dia tidak bisa analisis, bagaimana mau kita melakukan evaluasi? Bagaimana kita mau melakukan mengkreasi itu? Sehingga saya berpandangan Pak Ari bahwa ya antara LOTS versi Lorin Anderson dengan David ini itu tidak bisa dihadap-hadapkan dengan yang tingkatannya lebih tinggi, berpikir tingkat tinggi tadi yang menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengkreat itu. Dua-duanya harus dihadapkan, tergantung, sekali lagi tergantung pada objek peserta didik yang dihadapi, kan berbeda-beda juga. Jadi ada anak-anak kita yang ya mohon maaf dia harus bisa punya waktu yang cukup panjang untuk bisa memahami sesuatu. Ya, untuk sampai di titik dia menganalisis, dia butuh waktu atau ruang untuk ada waktu di situ. Iya. Nah, oleh karena itu memang dalam sebuah sistem pembelajaran, karena variasi yang cukup banyak ini tadi, tidak boleh kemudian guru tidak bijak. Guru harus memahami bahwa anak-anak saya ini, para peserta didik ini, atau murid atau mahasiswa ini masing-masing punya tingkatan atau hierarki yang mungkin pada satu sisi dia harus kita mulai pelan-pelan dari awal, mulai dari LOTS sampai kepada HOTS itu, Pak Ari. Itulah yang barangkali disebut pembelajaran berdiferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi, betul. Ini penting Prof untuk betul-betul dipahami secara utuh oleh para pendidik kita, karena fenomena yang menghadap-hadapkan LOTS dan HOTS itu banyak terjadi Prof. Jadi mudah-mudahan ada banyak guru yang menonton, mendengarkan perbincangan kita atau pencerahan dari Prof, sehingga fenomena yang sering kali ditemukan itu pelan-pelan bisa diseimbangkan Prof. Iya, betul. Prof, kalau bicara taksonomi Bloom dengan revisi-revisinya oleh Anderson tadi, sebetulnya apa manfaatnya? Kita mengajak kembali guru untuk memahaminya kembali dan menerapkannya kembali di satuan pendidikan. Baik Pak Ari, jadi satu hal yang prinsip bagi teman-teman pendidik, guru dan dosen termasuk, bahwa taksonomi Bloom ini versi revisi terakhir dari Lorin Anderson dengan David itu sebenarnya pegangan kuat bagi kita. Artinya apa? Seseorang yang ketika mengajar, kalau dia dosen atau dia guru, maka dia harus bisa secara komprehensif melihat bahwa aspek ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini sesuatu yang kemudian menjadi penting untuk dia pahami, karena tujuan pembelajaran kan di sana. Tidak boleh kemudian kita hanya satu sisi kognitif saja
atau mengabaikan afeksi atau tidak Psikomotorik, ya. memahami psikomotorik, tapi ketiga-tiganya. Nah, setidaknya menurut saya ada 4 Pak Ari yang menurut saya punya manfaat langsung. Mengapa teman-teman guru, mengapa teman-teman dosen itu harus bisa menerapkan konsep taksonomi Bloom ini? Pertama, ya memang membantu pendidik atau guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada supaya lebih jelas, spesifik, dan terstruktur sebenarnya. Jadi kalau tanpa memahami dengan komprehensif yang namanya taksonomi Bloom, maka boleh jadi tujuan pembelajaran kita mungkin bisa kita capai, tapi itu tingkat atau gradasi jelas, spesifik, dan terstrukturnya kemudian sangat dinamis. Nah, Ya. dengan taksonomi Bloom yang komprehensif menurut saya, teman-teman guru itu, Pak Ari, tujuan pembelajaran yang kita rancang dari awal dia jelas, spesifik, terstruktur itu bisa kita capai. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya membantu teman-teman guru mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif. Ya. Jadi dengan dengan aspek kognitif, dengan aspek afektif dan psikomotorik digabung secara komprehensif, maka kita bisa melihat hasil pembelajaran peserta didik kita itu secara objektif. Ya. Artinya ada anak-anak mungkin di kognitifnya dia terbatas, tapi kita bisa mengatakan bahwa anak ini dari sisi afeksinya bagus. Bagus. Ya. Dia punya kecerdasan atau keterampilan yang baik untuk kemudian mencapai tujuan yang dimaksud. Ya. Nah, itu yang kedua, Pak Ari. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau guru seluruhnya itu mampu mengaplikasikan taksonomi Bloom dalam pembelajarannya, itu dipastikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Nah, kalau kualitas pembelajaran itu kan yang selama ini kita harap begini, Pak Ari, tentu anak-anak kita yang kita didik dengan segala macam kecerdasan yang dimiliki, dengan segala macam keterbatasan yang mereka punya, itu kualitas pembelajaran itu bisa kelihatan kalau bisa kita pilih dari awal bahwa aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya seperti ini gambarannya. Terus yang keempat, Pak Ari, saya melihat bahwa sebenarnya kalau anak-anak kita itu bisa mengikuti pola taksonomi Bloom yang diterapkan oleh guru, maka sebenarnya kita berharap yang Pak Ari tadi sempat tanyakan itu, anak-anak kita ini kita coba giring, mengklaster mulai dari dia menghafal, karena sesuatu yang dia tidak hafal agak berat dia lakukan proses berikutnya. Jadi mulai dari dia tidak hanya menghafal, tapi dia bisa memahami, dia bisa mengaplikasikan atau menerapkan, lalu dia menganalisis, kemudian dia mensintesis atau mengevaluasi, dan terakhir meng-create. Nah, gradasi tahapan yang dari mengingat tadi atau menghafal sampai di titik terakhir ini, kalau dibiasakan, insya Allah anak-anak kita itu bisa kita lihat dengan potret yang utuh, Pak Ari. Iya. Ya. Jadi paling tidak ada 4 manfaatnya, Prof. Ya. Kalau teman-teman pendidik ini bisa dengan utuh, dengan komprehensif, menggunakan taksonomi Bloom dalam pembelajarannya, Prof. Prof, terakhir, seperti biasa kita memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan taksonomi Bloom Reborn yang tadi menjadi topik kita hari ini. Ya, baik Pak Ari, edukasi kita hari ini, saya kira topik ini sangat penting. Di saat kita menunggu seperti apa bentuk, seperti apa juknis kurikulum baru yang akan diterapkan, saya memandang bahwa kehadiran yang namanya taksonomi Bloom, terutama versi terbaru dari Laurie Anderson dengan David, itu masih tetap relevan, relate dengan kondisi yang ada. Saya memandang bahwa kurikulum apapun itu bisa masuk, bisa tune dengan konsep Bloom tadi. Nah, kita berharap bahwa teman-teman guru tidak perlu terlalu khawatir
Iya. Saya sendiri selalu bilang di banyak kesempatan bahwa kawan-kawan guru ini tidak perlu khawatir dengan kurikulum yang ada, karena jujur dengan kurikulum Merdeka yang ada kemarin, dengan kurikulum 13 yang tentu saja selalu ada relevansinya, dan ketika ada kurikulum baru, ya biasanya kemasan yang berbeda, tapi Iya. substansi kadang-kadang ya Relatif berbeda sama, Prof. tipis, Iya. relatif sama. Sehingga saya memandang teman-teman, mari kita tetap melakukan evaluasi, mari tetap kita melakukan penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mencoba memparalelkan antara kognitif, ya 3 ranah itu Pak Ari, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah guru dengan senang hati, dengan potret yang dia nilai dari peserta didik, dan anak-anak kita juga bisa bangga, bisa merasa bahwa mereka memang layak mendapatkan kebanggaan, pujian dari gurunya, atau apresiasi dari gurunya, karena guru mereka itu tidak melihat satu aspek saja, tapi melihat secara keseluruhan. Nah, tentu bagi anak-anak kita, ini juga edukasi buat Anda bahwa ya belajar apapun itu, seperti Pak Ari tadi sampaikan, itu tidak boleh Anda berkecil hati kalau kemudian kemampuan berpikirnya baru di lots misalnya. Ya tetap ada proses, ada dinamika, dan di sana ada dialektika yang membuat ruang Anda untuk berkembang. Sehingga kalau mereka berpikir, Pak Ari berpikir secara sistematis, terstruktur tadi, maka mereka tidak hanya di titik menghafal atau mengingat, tapi akan sampai kepada proses yang meng-create, dan menurut saya ini harus dibiasakan. Iya. Semua mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan, termasuk mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, itu harus mampu mendorong, menstimulasi para peserta didik, mahasiswa dan siswa atau murid untuk sampai pada titik terbiasa dengan ya yang dilakukan pemilahannya oleh Laurin Anderson dengan David itu, dari mengingat sampai pada proses yang Mencipta, meng-create. Iya. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas perspektif yang diberikan, tentu sekaitan dengan topik taksonomi Bloom. Untuk itu terima kasih Prof sekali lagi atas pencerahannya. Baik, Pak Ari. Sahabat perspektif, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.